Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Frin Pangestika dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintah rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau dan wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi material, 3. Demokrasi gabungan. 1. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material yaitu demokrasi yang titik diberatkan pada upaya penghilangan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat menceritakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Menurut Mr. Karenberg, demokrasi rakyat lebih menewakan pemimpin. Menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata sosial nilai budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berberi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, atau DPR atau DPD, dan DPRD. D. Demokrasi dengan rule of law. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara yang memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadaan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balances. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukumnya seadil-adilnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila yang sebagai berikut. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. M. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dalam UUD 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Avan Gavars berikut ini. A. Akuntabilitas. B. Rotasi kekuasaan. C. Rekrutmen politik. D. Pemilihan umum. E. Pemenuhan hak-hak dasar. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita mengalami sistem demokrasi parlementer.
C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret yang dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Karakteristik utama perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut ini. 1. Mengaburnya sistem kepartean. 2. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. 4. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. 5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1996 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dengan setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi telah dikemukakan sebelumnya. 1. Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi. 2. Rekrutmen politik bersifat tertutup. 3. Pemilihan umum. 4. Pelaksanaan hak dasar warga negara. E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di depan Mahkamah Agung. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. 2. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia selanjutnya. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era-era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. 1. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. 2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. 3. Pola rekrutmen politik untuk mengisi jabatan dilakukan secara terbuka. 4. Sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.
C. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. G. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. H. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. I. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. J. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. K. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.